Suos! Xiao Yan mengayunkan tangannya melalui ruang kosong di depannya setelah mengeluarkan benih bodhisattva, dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap mata, mereka menumpuk di udara di atas kepalanya. Sekilas, setidaknya ada 1.000 orang. Jumlah bahan obat seperti itu menyebabkan alkemis di sekitarnya merasa tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Tangannya dengan lembut menekan udara. Bahan obat dalam jumlah besar dipisahkan dari tumpukan di atas sebelum dibuang dengan cepat ke dalam kuali obat. Mereka dimangsa oleh naga api di dalam kuali. Gundukan bahan obat di langit membentuk garis di bawah kendali Xiao Yan saat mereka terus-menerus dituangkan ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat. Gelombang energi ini menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara perlahan. Bahan obat dalam jumlah besar ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja dengan benih bodhisattva. Mungkinkah dia tidak sedang memurnikan pil bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar ramuan obat mirip dengan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil bodhisattva? Xuan Kongxi mengerutkan kening dan bergumam. Yao Lao dan 2 orang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala perlahan ketika mendengar pertanyaan ini. Mereka juga tidak menyadari apa yang direncanakan Xiao Yan. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai akhir. Beberapa dari mereka menghela nafas. Mereka menekan keraguan di dalam hati mereka dan mulai memperhatikan kompetisi. Keributan yang digerakkan oleh penyempurnaan pil Xiao Yan mungkin hebat, tetapi tidak semua mata terpaku padanya. Ini adalah menara pil kecil. Itu telah mengumpulkan semua guru alkemis yang sangat terkenal di dataran tengah. Standar mereka tinggi karena alkemis di samping Xiao Yan adalah individu yang luar biasa. Suara angin dan petir menyertai kehalusan mereka saat aura kuat terbentuk di sekitar mereka semua. Jika kompetisi ini diadakan di dataran tengah, banyak alkemis akan mabuk olehnya. Selain Xiao Yan, orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkemis adalah Iblis Tua Hou. Terlepas dari betapa tidak disukai dia, tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk memperbaiki pil. Mampu hampir merebut posisi juara pertemuan pil Yao Lao sudah cukup untuk menggambarkan bakatnya dalam penyempurnaan pil. Selain itu, Iblis Tua Hou saat ini bukan lagi pemuda di masa lalu. Setelah bertahun-tahun berlatih, kemampuan perbaikan obatnya tidak diragukan lagi telah meningkat. Hampir tidak ada orang bahkan di menara pil kecil ini yang bisa mengungguli dia. Iblis Tua Hou ini memiliki peluang tertinggi untuk menang dalam pemilihan tetua ini. Pada saat ini, Iblis Tua Hou sepenuhnya fokus pada kuali obatnya. Beberapa cincin bahan obat terus berputar di sekelilingnya. Kadang-kadang, beberapa bahan obat yang kaya akan energi dilemparkan ke dalam kuali. Setelah itu, mereka akan segera dimurnikan sebelum dipadatkan. Banyak langkah dilakukan dengan sangat akrab. Gerakannya menunjukkan sikap Grandmaster. Mata 7 sesepuh di panggung batu perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengangguk. Sepertinya Iblis Tua Hou sangat memungkinkan untuk menang kali ini. Seorang penatua melihat sikap Iblis Tua Hou dan tanpa sadar tertawa. Beberapa sesepuh lainnya di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Keterampilan perbaikan obat dari Iblis Tua Hou tidak kalah dengan sesepuh ini. Penatua pertama yang berpakaian linen tidak berbicara dengan mereka. Kedua tangannya ditarik ke lengan bajunya saat matanya yang tenang terayun ke tempat Xiao Yan berada. Ada sangat sedikit orang dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat dia lihat. Pemuda bernama Xiao Yan ini telah memberinya perasaan ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini memberinya firasat. Pilihan ini kemungkinan akan memunculkan kuda hitam. Penyempurnaan pil, terutama penyempurnaan pil obat tingkat tinggi, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Sangat umum bagi alkemis tingkat Xiao Yan untuk mengambil 10 hari hingga setengah bulan untuk memperbaiki pil. Para alkemis di sekitarnya sangat menyadari hal ini, jadi mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya, mereka menyaksikan banyak kuali dengan sangat senang. Orang luar hanya memperhatikannya untuk nilai hiburannya sementara mereka yang berada dalam perdagangan mengamati keterampilan yang terlibat.
Orang lain mungkin merasa tidak sabar saat menonton kompetisi penyulingan pil, tapi itu sangat menarik bagi alkemis ini. Waktu terus berlalu dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Beberapa fluktuasi energi yang kacau menyebar dari sejumlah besar kuali obat, menyebabkan banyak zat obat hancur. Namun, tidak ada yang merasa kecewa karena gagal. Kegagalan adalah sesuatu yang terlalu umum bagi mereka yang hadir. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan mempertahankan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan Xiao Yan tidak dapat mengatakan hal seperti itu karena tingkat kegagalannya selama 5 hari ini sudah cukup tinggi. Dia telah menghancurkan 3 kuali bahan obat. Ada alasan berbeda untuk setiap kegagalan. Untungnya, setelah mengalami 3 kegagalan, perbaikan Xiao Yan menjadi lebih mulus dan lebih cepat. Dia mendapatkan banyak wawasan dari kegagalannya. Setelah 5 hari ini, semua orang mulai berada di jalur yang benar. Jumlah kegagalan juga turun. 5 hari lagi berlalu dan kuali obat beberapa alkemis mulai menunjukkan sosok embrio pil. Fluktuasi energi di sekitarnya juga menjadi lebih intens. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di lapangan terbuka menjadi lebih khusyuk. Setiap orang dapat merasakan bahwa bagian yang paling menarik sedang mendekat. Bang! Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat dengan cepat menari melalui mereka seperti ular perak. Sesaat kemudian, lapisan warna secara bertahap muncul di awan sampai 7 warna terlihat. Warna-warna itu perlahan berhenti pada warna ke-7. Petir 7 warna. Jika ini terjadi di dataran tengah, itu akan menarik banyak mata terkejut, tetapi banyak orang yang hadir menggelengkan kepala ketika mereka melihat petir 7 warna. Jelas bahwa hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh kemenangan karena mereka telah melihat 5 petir 7 warna selama 3 hari terakhir. Petir 7 warna lainnya, Xuan Kongzi memandang petir di langit dan tertawa. Ling tua sepertinya sedikit tertekan, Yao Lao tersenyum. Dia melirik pria tua yang memanggil petir 7 warna ini. Pada saat ini, Ling tua tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak puas dengan hasil ini. Xuan Yi tersenyum sambil mengangguk. Tatapannya beralih ke tempat Xiao Yan berada dan dengan lembut berkata, sepertinya murid kecilmu itu adalah orang paling tenang dibandingkan yang lain. Yao Lao tersenyum pahit dan memiringkan kepalanya setelah mendengar pernyataan ini. Beberapa individu yang lebih cepat telah berhasil memanggil petir. Mereka yang lebih lambat sudah membentuk-bentuk embrio pil obat, tetapi bahkan tidak ada sedikit reaksi pun dari kuali Xiao Yan, tetapi tidak ada kecemasan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia tenang atau memasang front pemberani. Iblis tua Hou seharusnya berhasil membentuk pil dalam 3 hari. Jika saya telah menebak dengan benar, dia harusnya menyempurnakan pil misterius setan api yang tenang. Jika dia berhasil memurnikan pil obat, dia pasti akan menarik petir 9 warna. Xuan Kongzi memberitahu semua orang. Aye, keterampilan perbaikan obat dari orang tua ini telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun ini. Yao Lao mengangguk sedikit saat dia menjawab. Jika Xiao Yan ingin mengalahkannya, dia harus memperbaiki pil obat tingkat 9, tapi terlepas dari bagaimana seseorang meningkatkan tingkat pil bodhisattva, tidak mungkin untuk menembus tingkat ke-9. Xuan Yi berkomentar. Meskipun Xiao Yan mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan kualitas pil obatnya selama pertemuan pil, kali ini tidak akan berhasil. Bagaimanapun, tingkat ke-9 dan tingkat ke-8 adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Dia punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak, tapi hanya 1 kalimat yang bisa dia jawab. Namun, di dalam hati dia agak cemas. Bahan obat yang digunakan Xiao Yan untuk penyempurnaan ini tidak cocok dengan salah satu dari pil obat tingkat 9 yang dia berikan pada Xiao Yan. Dengan kata lain, kecuali Xiao Yan memiliki formula obat tingkat 9 lainnya, dia akan melakukan sesuatu secara acak. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih memurnikan di tempat terbuka. Sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik petir dan kemudian mundur. Mata semua orang yang hadir berkumpul pada 2 individu. Kedua individu itu adalah Iblis Tua Hou dan Xiao Yan.
Semua orang telah mengidentifikasi pil obat iblis Hou. Jika pil obat itu berhasil lahir, itu akan menarik petir 9 warna. Itu akan menjadi petir terkuat yang muncul dalam pemilihan. Xiao Yan, di sisi lain, telah menarik perhatian karena tindakan anehnya. Kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda pil obat embrio sejak awal. Hanya ada naga api yang menari di dalam kuali, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat dari naga api ini. Bang! Suara keras rendah tiba-tiba dipancarkan dari langit sementara semua orang merasa bingung. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Segera, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan seperti kilat. Setan tua Hou akan berhasil memperbaiki pil obatnya. Seseorang berseru setelah melihat bentuk awan ini. Setan tua Hou berdiri di depan banyak pasang mata. Wajahnya yang seperti orang mati menunjukkan senyuman jelek. Dia tertawa melirik ke arah Xiao Yan. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia melihat awan petir di langit. Awan petir bergolak beberapa kali sebelum menampilkan 9 warna. Ini memang petir 9 warna. Semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat warna-warni petir di langit. Haha, Yao Chen, sepertinya diri lansia ini yang menang kali ini. Iblis tua Hou memandang awan petir. Sesaat kemudian, dia menoleh, menatap Yao Lao di kerumunan, dan tertawa terbahak-bahak. Yao Lao tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa samar muncul. Mungkin bukan itu masalahnya. Wajah iblis tua Hou tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Matanya mencari sumber suara itu. Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya saat ini. Sepasang mata di sekitarnya mengandung kejutan saat mereka beralih ke Xiao Yan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Junior, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkanmu. Setan tua Hou memandang Xiao Yan dan dengan dingin tertawa. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiao Yan saat dia berbicara, namun dia masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Senyum mengejek samar melintas di matanya. Xiao Yan hanya menyeringai saat iblis tua Hou tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Berdengung. Kuali api di depan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara bergetar saat dia perlahan berdiri. Ini adalah... Banyak orang yang terkejut melihat dia berdiri. Ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari kuali api. Penatua pertama yang berpakaian linen di panggung batu tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang. 6 tetua yang tersisa mengungkapkan keterkejutan di mata mereka setelah mendengar kata-katanya. Bahkan dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat merasakan apapun, tetapi tidak satupun dari mereka meragukan penatua pertama. Banyak mata terkejut segera dilemparkan ke Xiao Yan. Trik belaka. Iblis tua Hou juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Mengaum. Roar roar roar. Naga api melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jelas saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Tubuhnya dengan sigap membengkak di depan banyak pasang mata. Bang! Kuali api tidak bisa bertahan setelah naga api membengkak. Itu memancarkan ledakan keras dan meledak. Gelombang api panas secara eksplosif melesat ke segala arah. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Beberapa alkemis yang lebih dekat buru-buru mundur dengan ekspresi yang berubah. Mengaum. Roar 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 roar. Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api itu membengkak hingga mencapai ribuan kaki. Itu berlama-lama di langit saat tekanan menakutkan menyebar. Bahkan awan petir 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Junior, apa yang kamu rencanakan? Hati iblis tua Hou tenggelam setelah melihat awan guntur 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut.
Dia segera menjerit keras. "Berisik!" Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Matanya tiba-tiba mengarah ke iblis tua Hou. Teriakan dingin yang berisi tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang iblis tua Hou sampai darah di tubuhnya mengalir. Dia terhuyung mundur. Terlepas dari keterampilan alkimia, kekuatannya berada pada tingkat yang bisa dibunuh dengan serangan acak dari Xiao Yan. "Kamu!" Setan tua Hou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa kembali oleh teriakan dingin Xiao Yan. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melebihi harapannya. Xiao Yan tidak berlebihan setelah mengejutkan iblis tua Hou karena ini masih menara pil kecil. Sesepuh itu tidak akan senang melihatnya menyerang iblis tua Hou. Dia segera mendapatkan kembali fokus dan melihat naga api yang sangat besar di langit. Segel tangannya berubah, membentuk banyak gambar setelahnya dalam proses. Pil aglomerasi naga api. Setelah rantai segel terus-menerus dibentuk oleh tangan Xiao Yan, naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Ini adalah fluktuasi pil obat. Ekspresi tertegun muncul di wajah banyak alkemis setelah mereka merasakan fluktuasi ini. Mereka tidak bisa merasakan sedikitpun fluktuasi ini selama beberapa hari terakhir. Menggunakan api untuk membentuk sebuah benda dan menyembunyikan pil di dalamnya. Itu adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. "Yao tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Bagaimana Xiao yang mempelajari ini?" Xuan Kongxi berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan-lahan tersebar dari tubuh naga api di langit. Ini, Yao La membuka mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Untuk membuat objek untuk menyimpan pil di dalamnya diperlukan kendali nyala api dan kekuatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai. Seorang alkemis normal, termasuk dia, tidak akan berani menggunakan metode ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongxi merasa kagum dengan adegan ini, ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik penyempurnaan pil yang digunakan Xiao Yan. Seruan naik seperti gelombang. Jumlah orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode penghalusan pil ini tidak melebihi 5. Murid Yao Chen benar-benar luar biasa. Beberapa sesepuh di atas panggung batu saling memandang dan dengan lembut menghela nafas. Bang! Saat fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih intens, gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang bisa merasakan gunung redup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan petir kelabu. Sebaliknya, mereka adalah warna yang sangat hitam pekat. Awan hitam menyebar di langit. Meskipun tidak ada gemuruh guntur, jiwa semua orang tampak gemetar saat mereka melihat ke awan hitam pekat itu. Mereka sepertinya bisa menyedot pandangan seseorang. Awan guntur 9 warna di atas kepala iblis tua Hou dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar. Sepertinya dia telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Awan petir macam apa ini? Mereka mampu menakut-nakuti awan guntur 9 warna. Mata banyak orang sedikit menciut saat melihat pemandangan ini. Pikiran menakutkan melonjak ke dalam hati mereka. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, yang bisa menarik petir 9 warna, adalah pil obat tingkat tinggi. Di atas tingkat 8, adalah tingkat 9 yang legendaris. Xiao Yan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9. Pada saat ini, bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik. Petir iblis hitam, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Penatua pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat awan hitam di langit, yang dipenuhi dengan aura aneh. Mata Xiao Yan juga muram saat dia menatap awan hitam yang berputar di langit dari tanah terbuka. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini.
Jenis energi ini berkali-kali lebih kuat daripada petir 9 warna. Lapisan awan hitam terus bergolak di langit yang jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Tidak ada suara gemuruh yang menggelegar, tapi justru keheningan yang mematikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. 10 menit setelah awan hitam terus berputar, lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih hitam pekat. Itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Merinding tiba-tiba terbentuk di seluruh tubuh Xiao Yan saat lubang virtual ini muncul. Aura mengerikan akhirnya menyapu tubuhnya tanpa menahan. Ci! Suara yang tidak biasa dipancarkan dari lubang setelah aura Xiao Yan melonjak. Segera setelah itu, petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras. Ia dengan tenang bergegas menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya mengungkapkan wajah kaget ketika mereka melihat petir hitam ini. Itu tidak tampak besar, tapi mereka buru-buru mundur. Mata Xiao Yan menatap petir hitam, yang bahkan menyebabkan dia merasakan bahaya. Dia menjentikan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Boneka setan langit, yang bisa menyerap petir, tiba-tiba muncul di langit di atas naga api. Bang! Petir hitam berkedip dan muncul di atas kepala boneka setan langit pertama sebelum mengenai tubuhnya. Kali ini, boneka setan langit, yang belum pernah gagal sebelumnya, langsung menegang saat petir hitam menyentuhnya. Tubuh kerasnya mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi debu. Bang 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 bang. Setelah boneka setan langit pertama dihancurkan, 4 boneka setan langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sambaran petir ini. Tubuh mereka menegang saat mereka menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum mereka diledakkan menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka setan langit. Dia tidak mengeluarkan lagi boneka setan langit. Jelas tidak mungkin bagi boneka setan langit untuk menyerap energi destruktif dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Dia harus bertindak secara pribadi. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan 1 kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang hitam pekat mengamati kilatan petir yang menyambar ke arahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat melihat petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tangannya, energi di sekitar gunung tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit Dousheng dapat mengendalikan energi alam di area tertentu. Seorang Dousheng dapat mengandalkan energi ini untuk menciptakan serangan yang merusak bahkan setelah tubuh mereka kehabisan energi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari seorang elit Dousheng. Hancurkan! Energi menakutkan berkumpul di tangan Xiao Yan. Kecerahan sebening kristal bersinar dengan kilau yang mempesona. Selanjutnya, sebuah kepalan tangan dihancurkan dengan kejam ke petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Bang! Setelah tabrakan, badai destruktif yang menakutkan segera menyapu ke segala arah dengan manusia dan kilat di titik asal. Seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi pecahan kaca saat itu meledak dengan suara retak. Tak jauh dari sana, petir yang berwarna-warni di atas kepala iblis Tua Hou dihancurkan oleh badai yang menakutkan ini. Ekspresi iblis Tua Hou menjadi luar biasa menarik saat dia menatap ke langit, yang langsung menjadi kosong.